Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga di hari ini kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita bicara masalah materi hari ini, perkenalkan saya Ibu Titik Widiati, alamat Jalan Gajayana nomor 9 Kepanjen, Jombang. Saya mengajar bidang studi PPKN. Tetap semangat ya anak-anak, meski pembelajaran kita hanya lewat online. Hari ini kita akan membicarakan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Ini anak-anak, ada beberapa fase dinamika perjalanan Pancasila. Yang pertama yaitu masa Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru. Dan yang ketiga, yaitu masa Orde Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan. Dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama di dalam sistem kenegaraan. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu pertama, PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, adanya DITII pimpinan Sekar Maji Marinan tahun 1949. Yang ketiga, adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950-an. Yang kedua, masa Orde Baru. Era baru di dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai tahun 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru,
kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, misalnya DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, misalnya LSM, partai politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ide lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh gaya hidup yang bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Bahkan kaum pelajar itu sering melakukan kekerasan, bully, dan lain sebagainya kepada teman sesama. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini saya kira cukup. Apabila kurang jelas atau ada yang perlu kamu tanyakan, silahkan tanya kepada saya. Sebagai bahan evaluasi untuk kalian semua, dari beberapa era yang ada, pilih salah satu yang menurut kamu paling cocok digunakan di Indonesia dan beri alasan. Saya kira materi hari ini bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.